with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Bingung aku ki. Di kelas awal mula ejekan. Udah aku balik. Oh iya kenapa ya? Oh ya kan ada saya ngomong. Kalian harus tukar nomor berapa loh? Nomor berapa lagi? 5. Aku harus tukar nomor 8. Apa ya? Biar mana nih? Nomor berapa Yin? Mana nih? Emah? Sumpah Yun, bukan dipipiin, tapi lucu sumpah. Biar mana nih? Coba. Udah. Jawaban nomor pitu. Ejekan makin sering. Pinten? Ada yang tahu? Wah bu, 8 bu. Dapat dari mana mbak? Enggak tahu. Bolu itu. Bisa nggak mbak? Bisa jelasinnya nggak? Enggak tahu bu. Yunita. Puncak kejadian. Yun. Kenapa? Kayak tadi lah Yun. Walu Yun, walu. Bolu tuh bolu. Bolu coba bolu. Walu. Coba. Apa sih? Alah kayak tadi loh, belok mana? Walu. Nah, Yunita lucu. Serius, aku nggak suka sih itu. Nah, kan bercanda, baperan banget sih. Ayo, bercanda Tom. Aku nggak suka ya. Apa sih? Baperan banget. Bercanda doang, gila. Yaudah. Nak, Di rumah. udah pulang? Gimana sekolahnya? Biasa. Ada tugas hari ini? Kok jawabnya singkat-singkat banget? Kenapa? Capek banget. Kamu kok akhir-akhir ini sering di kamar Tondo? Ada masalah? Enggak. Sama temen ya? Enggak kok. Kalau ada apa-apa cerita ya Ndo sama ibu. Iya. Konsultasi orang tua ke guru BK. Ya, silakan masuk. Ibu, Ya, selamat pagi, Bu. pagi. Silakan duduk, Ibu. Ye. Sebelumnya ngapunten Ibu, apa ada yang mau dikonsultasikan? Iya Bu, saya khawatir sama anak saya. Boleh diceritakan Ibu atau disebutkan namanya dulu, kelas berapa gitu. Anak saya namanya Yunita Bu. Dia biasanya itu ceria, anaknya itu ceria. Kalau pulang sekolah itu tuh suka cerita macam-macam sama saya. Tapi Bu, akhir-akhir ini dia itu sering murung, diam. Jadi Mbak Yunita itu biasanya yang ceria, akhir-akhir ini dia berubah gitu ya Bu ya. Kalau pulang sekolah dia jarang cerita, kemudian dia sering murung gitu ya Bu. Berubahnya seperti apa Bu? Dia ya Bu, sekarang jadi lebih diam, sering murung. Kalau semisal saya, ibunya nanya tentang sekolah, dia tuh diem terus, menghindar sama saya, gitu Bu. Kalau boleh tahu Mbak Yunita seperti itu sejak kapan ya Bu ya? Sekitar 2 atau 3 minggu Bu, terakhir gitu. Apa Ibu tahu
apakah ada suatu peristiwa sebelum terjadi perubahan dari Mbak Yunita itu, Bu? Setahu saya tidak ada, Bu. Tetapi kalau hubungan Mbak Yunita sama teman-temannya itu gimana ya, Bu ya, sebelum Mbak Yunita diam? Setahu saya sejauh ini baik-baik aja, Bu, hubungannya sama teman-temannya itu. Apa Mbak Yunita pernah mengeluh tentang sekolahnya, Bu? Kalau mengeluh tentang sekolahnya itu belum pernah, Bu. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu itu kesini, Ibu khawatir karena Mbak Yunita yang biasanya orangnya ceria, setiap pulang sekolah selalu bercerita, tapi akhir-akhir ini dia lebih sering murung, lebih sering menghindar dan nggak mau cerita gitu ya, Bu ya? Nggih, Bu. Saya takut kalau ada sesuatu sama anak saya. Baik, Bu. Saya paham itu khawatirnya Ibu itu khawatir yang wajar. Tapi di sini saya sebagai guru BK belum bisa menyimpulkan ya, Bu ya, ada apa dengan Mbak Yunita. Nanti habis ini saya tak ke Mbak Yunita dulu, ngobrol-ngobrol ke Mbak Yunita. Barangkali Mbak Yunita mau cerita ke saya ya, Bu. Iya, Bu. Guru BK menemui Yunita. Mbak Yunita. Iya, Bu. Istirahat? Nggak jajan Mbak Yunita? Enggak, Bu. Aku lagi baca buku aja, Bu. Baca buku. Jadi di rumah udah sarapan belum Mbak Yunita? Udah, Bu. Sarapan pakai apa? Pakai lauk sayur, Bu. Ibu lihat-lihat kok kamu akhir-akhir ini sering banyak diam ya? Iya, Bu. Kenapa? Apa kamu merasa ada yang berubah dari dirimu? Gak apa-apa kalau belum siap cerita. Nanti habis pulang sekolah Mbak Yunita minta tolong ke ini ya, ke ruangan Ibu ya, ke ruang BK ya. Iya, Bu. Boleh. Oke. Kami tak tunggu di sana ya habis pulang sekolah. Iya, Bu. Makasih, Bu. Konseling individu Yunita. Assalamualaikum, Bu. Salam, silakan masuk Mbak Yunita. Silakan duduk. Ya, terima kasih ya, Bu. Mbak Yunita, terima kasih ya udah mau datang ke ruang BK. Iya, Bu. Sebelumnya, Ibu mau menyampaikan dulu kalau nanti apa yang Mbak Yunita ceritakan di sini itu akan terjaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Yunita nggak perlu khawatir mau cerita apapun, Mbak Yunita nggak perlu khawatir ya. Mbak Yunita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, berarti ini udah lumayan jujur ya Mbak Yunita ya. Mbak Yunita, Membangun rapor. aku mau tanya, kalau di sekolah Mbak Yunita suka mata pelajaran apa ya? Saya suka mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Kenapa kok suka bahasa Indonesia Mbak Yunita? Karena lebih mudah dipahami sih, Bu. Oke. Kalau pelajaran yang Mbak Yunita kurang suka itu apa? Matematika, Bu. Oh iya. Ternyata banyak juga ya yang kurang suka dengan matematika, banyak yang satu tim juga gitu ya. Oke Mbak Yunita, Masuk ke masalah. Ibu ingin bertanya sesuatu. Iya, Bu. Ada apa?
akhir-akhir ini ibu perhatikan kok kamu terlihat lebih pendiam ya. Ibu juga dapat informasi dari orang tua kamu kalau kamu itu di rumah akhir-akhir ini juga murung ya Mbak Yunita ya. Ya, menurutmu apa ada pikiran yang sedang mengganggu atau ada masalah apa ya Mbak Yunita ya? Enggak kok Bu. Baik, Ibu tidak memaksa ya Mbak Yunita, tapi biasanya kalau seseorang yang biasanya ceria tapi kemudian dia lebih banyak diamnya, lebih suka murungnya, itu biasanya ada beberapa hal yang terjadi. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Nanti seininya Mbak Yunita aja. Kalau Mbak Yunita mau cerita, Ibu dengarkan, gitu ya. Iya. Saya sering diejek. Diejek oleh siapa Mbak Yunita? Sama teman-teman Bu. Teman-teman, boleh diceritakan Probing. teman-teman ngejeknya itu gimana? Mereka suka menirukan logat bicara saya Bu. Menirukan logatmu ya? Iya. Kalau boleh tahu, sejak kapan itu Mbak Yunita? Udah 2 minggu yang lalu Bu. Kalau sudah lama, tapi kenapa Mbak Yunita baru bercerita sekarang? Karena dulu cuma sekali-sekali aja sih Bu. Terus sekarang hampir tiap hari. Kalau saya ngomong pasti ada yang niruin gitu. Awalnya saya pikir cuman bercanda doang sih Bu. Tapi lama-lama saya capek Bu sama mereka. Saya malu Bu, terus saya agak sedih sih Bu gitu. Berarti awalnya itu kamu menganggap hal itu cuman candaan gitu ya Mbak Yunita ya? Iya Bu. Tetapi karena hal itu terus berulang, sering dilakukan oleh teman-teman, jadi Mbak Yunita juga merasa capek, terus malu gitu ya? Iya Bu, betul. Dan sekarang Mbak Yunita lebih milih diam dan nggak banyak bicara karena takut ditertawakan lagi gitu ya? Iya Bu, betul. Itu yang aku rasain Bu. Dari kejadian itu, Pendalaman masalah. kira-kira apa yang membuat Mbak Yunita sedih? Waktu istirahat Bu. Coba boleh diceritakan? Waktu itu saya lagi kumpul Bu bareng-bareng. Terus mereka minta saya ngomong. Saya nggak mau, tapi mereka malah niruin gaya bicara saya Bu. Semuanya pada ketawa Bu, dan banyak yang lihat. Saya jadi malu sih Bu itu, sampai saya pengen nangis Bu. Dari kejadian itu
kamu berarti lebih sering menghindar dari teman-teman ya? Iya, saya sering jadi lebih nyaman sendiri aja, Bu. Karena merasa hal tersebut membuatmu nggak nyaman ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Yunita. Mbak Yunita udah mau menceritakan ke Ibu. Iya, Bu. Selamat siang, Vika. Koordinasi dengan wali kelas. Siang, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Sebagai wali kelasnya Mbak Yunita, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dari kondisi Mbak Yunita yang sudah saya terima laporannya. Baik, Bu. Monggo silahkan. Saya itu mendapat informasi bahwa Mbak Yunita itu mendapat ejekan dari teman-temannya karena logatnya dia yang berbeda, Ibu. Saya emang pernah melihat kayak beberapa anak tuh menirukan gaya bicaranya Mbak Yunita. Apa kayak gitu itu udah sering terjadi, Bu? Jujur saya kira itu kayak cuma bercanda aja, Bu. Soalnya anak-anak juga ketawa-ketawa gitu loh. Tapi ternyata Mbak Yunita itu merasa tidak nyaman, Bu, dengan hal itu. Saya nggak nyangka kalau dampaknya bakalan sebesar itu, Bu, bagi Mbak Yunita itu sendiri. Iya, Ibu. Saya rasa kita juga perlu kerjasama deh, Bu, agar situasi ini tuh nggak terus berlanjut gitu, Bu. Saya setuju, Bu. Saya nanti siap membantu jenengan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Fia. Pemanggilan via. Ibu mau bicara sebentar sama Mbak Fia ya? Iya, Bu, boleh. Kemarin itu Ibu dapat informasi kalau Mbak Fia itu sering mengejek Mbak Yunita dengan cara menirukan logat Mbak Yunita ya? Berarti benar begitu ya Mbak Fia ya? Iya, Bu. Tapi menurutmu itu hanya bercanda aja? Iya. Oke, jadi menurut Mbak Fia itu hanya bercanda aja ya. Tapi kalau semisal Mbak Fia ada di posisi itu, di posisinya Mbak Yunita, gimana? Mungkin aku bakal sedih sih, Bu. Oke, nah Mbak Fia sendiri aja bilangnya bakal sedih. Nah itu juga udah terjadi di Mbak Yunita. Mbak Yunita juga merasa sedih dan tidak nyaman karena ditirukan seperti itu. Bahkan Mbak Yunita itu sampai takut bicara. Dia lebih sering diam, murung di kamar juga Mbak Fia. Menurutmu dari kejadian seperti itu dan dampaknya yang udah terkena sama Mbak Yunita, apakah itu juga masih bisa disebut sebagai candaan Mbak Fia? Enggak, Bu. Saya nggak tahu kalau sampai kayak gitu sih. Oke, ya udah. Yang penting sekarang Mbak Fia nggak usah mengulangi hal yang seperti itu lagi ya Mbak Fia ya, dan Mbak Fia bisa memperbaiki keadaan lagi ya Mbak Fia. Oke Ibu, Konsultasi lanjutan dengan orang tua. saya sudah melakukan konseling dengan Mbak Yunita. Bagaimana hasilnya, Bu? Jadi Mbak Yunita itu mengalami tekanan karena dia sering mendapat ejekan dari teman-temannya, Bu, karena logatnya dia. Ya Allah, Bu. Jadi yang dialami Mbak Yunita itu termasuk bullying verbal, Bu, dan sosial. Jadi bullying tidak selalu berupa kekerasan fisik gitu loh, Bu. Jadi ejekan yang terus-menerus juga bisa berdampak besar, Ibu. Jadi anak jadi bisa kehilangan kepercayaan diri, kemudian dia menjadi cemas,
bahkan sampai bisa menarik diri dari lingkungannya, Bu. Pantas saja Bu, dia itu berubah. Jadi saat ini itu yang paling dibutuhkan dari Mbak Yunita itu adalah rasa aman, Ibu. Jangan terlalu memaksa dia untuk bercerita ya, Bu ya. Tetapi tunjukin aja bahwa Ibu itu selalu siap mendengarkan Mbak Yunita. Baik Bu, kalau gitu. Dok, Di rumah komunikasi empatik. Ibu mau ngomong sebentar. Iya, Bu. Ibu nggak maksa kamu buat cerita, tapi Dok, kamu harus tahu kalau ibu selalu ada buat kamu apapun masalah kamu. Kenapa nak? Aku capek Bu, aku malu, aku nggak suka diejek. Nggak apa-apa. Yunita, Permintaan maaf dan penyesalan. ya. Aku mau minta maaf. Yang soal bercandaan kemarin itu, aku pikir bercanda. Aku emang sedih sih. Maaf ya, aku nggak bermaksud. Ya. Maaf ya Yun, aku nanti berusaha lebih menghargai teman. Oke, jangan diulangi ya. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.